Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hadifari Madani dengan NIM 21211112855 dari kelas 3H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-hal wal al-haqqat. Secara harfiah, al-hal wal al-haqqat adalah orang yang dapat memutus dan mengikat. Para ahli fikih siasah merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Syarat-syarat al-hal wal al-haqqat itu yang pertama ada keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya. Ketiga adalah memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umatnya. Adapun anggota al-hal wal al-haqqat itu pada zaman Rasulullah, para ahli musyawarah tersebut terdiri dari para sahabat utama, antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awan, Tahal bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-Has. Mereka inilah yang diajak musyawarah untuk Rasulullah dalam urusan umat. Dapat disimpulkan bahwa terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasinya rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal. Cara pemilihan al-hal wal al-haqqat. Berdasarkan praktek Khulafah ar-Rasyidin, maka pemilihan al-hal wal al-haqqat terdapat beberapa cara, antara lain yang pertama pemilihan anggota melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk menjadi anggota al-hal wal al-haqqat. Yang kedua, anggota yang diangkat oleh kepala negara. Yang ketiga, pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota al-hal wal al-haqqat sesuai dengan pemilihannya. Di antara ketiga cara demikian, cara yang ketiga yang dapat diterapkan pada masa modern ini, karena semakin banyaknya penduduk di dalam suatu negara yang tidak mungkin menjadi al-hal wal al-haqqat semua. Tugas dari al-hal wal al-haqqat itu memilih khalifah dan membaitnya, mempunyai tugas juga bermusyawarah tentang maslahat umat. Kenapa sih al wal al-haqqat itu penting di dalam kehidupan bernegara? Hal ini penting dikarenakan rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapat tentang masalah negara dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat. Apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Alasan yang ketiga adalah musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. Alasan yang keempat adalah kewajiban amal makruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
Yang kelima, kewajiban taat kepada ulul amri atau pemimpin umat baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.